Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran IPA kelas 8, masih di bab 1, yaitu bab gerak. Materi hari ini adalah gerak pada tumbuhan. Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Tumbuhan adalah makhluk hidup, jadi tumbuhan juga bergerak. Berdasarkan arah datangnya rangsang, gerak tumbuhan dibedakan menjadi 3. 1. Gerak endonom, 2. Gerak higroskopis, dan 3. Gerak etionom. Gerak endonom. Apa itu gerak endonom? Silakan perhatikan video berikut. Jika kita mengambil daun yang berwarna hijau, kemudian kita sayat, terus kita amati di bawah mikroskop, kita akan menemukan susunan sel yang tertata rapi. Sebenarnya di dalam sel-sel tersebut itu terdapat cairan yang disebut dengan sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma tersebut itu terdapat kloroplas. Kloroplas itu adalah tempatnya klorofil. Dan kalau kita perhatikan di bawah mikroskop, ternyata kloroplas itu bergerak, maju mundur atau ke kanan ke kiri atau berputar. Gerak dari kloroplas ini itu dipengaruhi oleh gerak sitoplasma. Nah, itu adalah contoh dari gerak endonom, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang yang datangnya dari dalam sel itu sendiri. Yang kedua, gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Silakan perhatikan contoh berikut. Buah polong-polongan ketika sudah tua terjadi perubahan kadar air pada sel yang tidak merata. Ini menyebabkan terjadi pengerutan pada buah polong-polongan yang juga tidak merata. Akhirnya ada bagian kulit buah yang terbuka terlebih dulu dan ada yang masih tertutup. Itu adalah contoh dari gerak higroskopis. Pecahnya sporangium pada tumbuhan paku, kemudian sporanya keluar, ya. Jadi pecahnya sporangium pada tumbuhan paku itu juga termasuk contoh gerak higroskopis. Gerak etionom. Gerak etionom merupakan gerak tumbuhan yang rangsangannya berasal dari luar tubuh atau luar sel tumbuhan itu, atau rangsangannya berasal dari lingkungan. Gerak etionom dibagi menjadi 3, gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak tropisme yang gerakannya mendekati rangsangan disebut sebagai tropisme positif. Sedangkan gerak tropisme yang arah geraknya menjauhi rangsangan disebut sebagai tropisme negatif. Gerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya disebut sebagai fototropisme atau heliotropisme. Gerak bagian tumbuhan yang mendekati cahaya disebut sebagai fototropisme positif, sedangkan gerak bagian tumbuhan yang menjauhi cahaya disebut sebagai fototropisme negatif. Gerak akar yang menuju pusat bumi dan gerak batang yang menjauhi pusat bumi disebut sebagai gerak geotropisme atau gravitropisme. Gerak akar yang menuju pusat bumi disebut geotropisme positif. Gerak batang yang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Selain dipengaruhi oleh gravitasi bumi, akar bergerak juga dipengaruhi oleh sumber air. Gerak akar menuju sumber air disebut sebagai hidrotropisme. Gerak melilitnya sulur tumbuhan seperti pada timun pada batang atau benda di dekatnya disebut sebagai tigmotropisme. Gerakan sel sperma atau bulu serbuk pada tumbuhan dipengaruhi oleh adanya zat kimia, yaitu gula. Gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia disebut sebagai kemotropisme. Gerak taksis adalah gerak sebagian atau seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Euglena viridis ini memiliki alat gerak yaitu flagel.
Euglena viridis ini termasuk protista yang mirip dengan tumbuhan karena memiliki zat hijau daun atau klorofil. Euglena viridis ini akan bergerak mendekati cahaya karena dia bisa melakukan fotosintesis. Tapi kalau cahayanya terlalu banyak, maka Euglena ini akan menghindar. Gerakan Euglena ini mendekati cahaya disebut sebagai fototaksis. Contoh gerak taksis yang lain adalah gerak spermatozoid tumbuhan paku dan lumut. Tumbuhan paku dan lumut bereproduksi dengan cara seksual, yaitu menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut spermatozoid dan sel telur. Sel spermatozoid ini memiliki kemampuan untuk berenang mendekati alat kelamin betina tumbuhan lumut dan paku. Karena alat kelamin betina tumbuhan paku dan lumut mengeluarkan zat kimia yaitu gula. Gerakan spermatozoid ini karena adanya rangsangan zat kimia disebut sebagai kemotaksis. Gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh disebut sebagai seismonasti. Gerak menutupnya daun putri malu karena panas disebut dengan termonasti. Pohon polong-polongan atau contohnya kelandingan, kemudian pohon alba, ketika malam hari itu daunnya akan menutup. Ini dipengaruhi oleh rangsangan gelap. Gerak tidur namanya. Gerak tidur ini disebut sebagai niktinasti. Tanaman Mirabilis yalapa atau bunga pukul 4 sore ini dia memiliki ciri khas yaitu mekar pada saat sore hari. Ketika cahaya mulai berkurang, maka bunga dari tumbuhan Mirabilis yalapa ini akan mulai mekar. Gerak mekarnya bunga pukul 4 sore ini disebut sebagai fotonasti. Bunga tulip, kita pasti kenal yang namanya bunga tulip walaupun di Indonesia nggak ada. Jadi bunga tulip ini hanya tumbuh di daerah yang memiliki 4 musim. Bunga tulip ini mekar hanya pada saat musim semi. Mekarnya bunga tulip ini dipengaruhi oleh rangsangan suhu. Gerak tumbuhan karena adanya rangsangan suhu disebut sebagai termonasti. Demikian materi tentang gerak pada tumbuhan, semoga bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.